Hari ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu di dalam ibadah. Tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar firman-Mu Bapa. Tolong tenangkan hati kami, kuduskan hati dan pikiran kami. Biarlah di dalam beberapa menit ke depan ini Tuhan menuntun hati pikiran kami kepada firman-Mu. Sehingga firman itu mengubah langkah kami, menuntun kami dan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Ini doa kami Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara, sebelum kita membaca Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, kita akan sama-sama saya terkait dengan perenungan ini. Saya rindu mengajak kita untuk memikirkan supaya gampang untuk kita mengerti apa yang akan kita renungkan sebentar. Saya akan ingin menjelaskan sedikit tentang peristiwa yang terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, pelayanan Tuhan Yesus, masa pelayanan Tuhan Yesus di masyarakat itu hampir berakhir kalau dikaitkan dengan bacaan yang akan kita baca. Perayaan Paskah semakin dekat dan peristiwa demi peristiwa telah terjadi di dalam pelayanannya dengan cepat. Walaupun Tuhan Yesus tahu dia akan dibunuh, tetapi dia tetap menuju Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tetapi sebelum sampai di Yerusalem, sebelum pergi tiba di Yerusalem, Tuhan Yesus singgah di sebuah tempat atau sebuah kampung yang disebut dengan Betania. Nah, di sana sahabat-sahabatnya yaitu Maria, Marta dan Lazarus tinggal. Untuk itu mari kita lihat saudara-saudara, kita akan membaca dengan pelan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita membaca dan perhatikan tanda bacanya. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara-saudara membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Firman Tuhan berbunyi demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yaitu Yesus diurapi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah hari ke-35 di mana kita sama-sama berdoa menjelang Paskah, mengingat kembali bagaimana anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara, dan secara khusus kita rindu saya dan saudara bisa bertumbuh di dalam doa, semakin dekat, semakin mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara, pagi ini ada beberapa hal yang akan kita lihat sehubungan dengan Yesus diurapi.
mengurapi. Yang pertama kita akan melihat mengapa Maria mengurapi Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua kita akan melihat seberapa besar Maria mengasihi Yesus. Yang terakhir kita akan melihat bagaimana perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita di dalam kita mengiring akan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat kembali apa yang saya sudah jelaskan di awal tadi, yaitu satu tempat, satu kampung atau satu kota yang disebut dengan Betania. Saudara, di Betania ini dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Terdapat itu di dalam ayat yang ke-2 pasal 12, dan Betania digambarkan sebagai kampung Maria dan adiknya Marta. Itu terdapat di dalam pasal 11 ayat 1. Nah sekarang disebut tempat tinggal Lazarus. Jadi Betania itu adalah tempat tinggalnya Lazarus, pasal 12 ayat yang pertama. Nah Lazarus dijelaskan sebagai orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, tertulis di dalam pasal 12 ayat yang pertama atau bagian B. Nah saudara, peristiwa kebangkitan Lazarus ini secara detail dijelaskan di pasal 11. Lazarus disebut sebagai orang yang hadir di dalam perjamuan pada saat itu. Saudara, di awal cerita ini hanya nama Lazarus dan Marta yang muncul. Kenapa saudara? Terlihat saudara-saudara bahwa penulis Injil Yohanes ingin menempatkan, yaitu Maria memberikan tempat yang khusus sebagai orang yang mengurapi Tuhan Yesus. Saya rindu, mari kita baca bagian ini bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat ini, ayat yang ketiga diawali dengan kata maka. Saudara, kalau kita melihat di bagian yang lain, saudara, terjemahan yang lain, itu dijelaskan kemudian Maria mengambil setengah kati minyak narwastu. Jadi ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di pasal 11 tadi yang saya sudah jelaskan secara sepintas saudara. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Maria mengurapi Tuhan Yesus? Apa alasannya Bapak Ibu saudara-saudara? Kalau kita melihat saudara-saudara bagian yang saya sudah jelaskan tadi di awal itu saudara-saudara, terlihat kalau kita kembali melihat di pasal 11, Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Yesus sangat mengasihi Lazarus. Yesus sangat memperhatikan keluarga ini di dalam mereka sedang menghadapi pergumulan. Bahkan sebelum peristiwa ini terjadi, pernah suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mampir atau singgah di rumah Maria, Marta, dan Lazarus ini. Dan dikatakan Alkitab mencatat saudara-saudara di dalam Lukas pasal yang ke-10, dikatakan bahwa Marta melayani Tuhan Yesus, sedangkan Maria duduk mendengar apa yang Tuhan Yesus sedang jelaskan. Nah mari kita melihat bersama-sama saudara-saudara secara sepintas mengapa Maria mengurapi Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita kaitkan dengan pasal 11 kemudian bacaan di pasal 12 di ayat pertama dan yang kedua, Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan satu alasan sebagai rasa syukur karena kebangkitan Lazarus. Maria mengurapi Tuhan Yesus karena mereka satu keluarga mengalami kasih Tuhan. Hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan. Hatinya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara dengan kasih yang dia terima, dia datang kepada Tuhan saudara-saudara dengan satu sikap, dengan satu keberanian. Dia mengurapi Tuhan Yesus pada saat itu. Nah saudara-saudara, pengurapan Tuhan Yesus di sini saudara-saudara dikatakan kalau kita membaca di ayat yang sudah kita baca tadi, saudara-saudara, dikatakan Tuhan Yesus diurapi. Kemudian dikatakan dia mengurapi, ketika dia mengurapi Tuhan Yesus, lelehan minyak itu begitu banyak, saudara. Sehingga Marta menggunakan rambutnya untuk menyeka minyak tersebut. Saudara, di sini adalah gambaran
seorang wanita, seorang Maria dengan berani, dengan sikap yang dia miliki, menyambut Tuhan Yesus, penghormatan yang dia berikan, kasih yang dia berikan sebagai rasa syukurnya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, melalui Kristus, melalui Injil Kristus, hari ini saya dan saudara diundang untuk meresponi kasih-Nya. Untuk meresponi pengorbanan Kristus. Kita diundang untuk bersyukur dan menyembah Dia. Kalau kita melihat hari ini kehidupan kita saudara-saudara, kenapa saudara sepagi ini ada di gereja? Kenapa saudara sepagi ini datang, kita katakan kita datang menyembah kepada Tuhan? Adakah saudara-saudara hati kita telah dipulihkan oleh Tuhan? Sekali lagi, melalui kematian Kristus, melalui Injil Kristus, saya dan saudara diundang untuk meresponi kasih-Nya, meresponi pengorbanannya. Kita diundang untuk datang, bersyukur, dan menyembah Dia. Yang menjadi pertanyaan, adakah pagi ini kita datang? Kita datang untuk menyembah Dia. Kadang-kadang saudara-saudara kalau kita jujur, kalau kita datang ibadah kita lihat warta, siapa yang khotbah hari ini, siapa yang bawa firman Tuhan hari ini. Seolah-olah kita merasa firman itu penting. Sesungguhnya saudara, saya dan saudara seharusnya datang membawa diri, membawa hidup kita, membawa hati kita kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Kiranya Tuhan akan terus menuntun saya dan saudara, membawa kita untuk terus bertumbuh semakin mengenal Dia. Saudara, yang kedua, seberapa besarkah Maria mengasihi Tuhan Yesus? Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Di dalam bacaan yang barusan kita baca, tidak ada gambaran yang memberikan penjelasan dengan jelas bahwa Maria itu kasihnya itu bisa diukur. Tetapi saudara, ayat ini kiranya mengantar saya dan saudara memberikan pemahaman seberapa besar Maria mengasihi Yesus. Mari kita membaca ayat yang ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam bacaan ini, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Jadi setengah kati itu saudara-saudara ukuran pada saat itu kurang lebih 0,3 liter. Jadi cukup banyak, sangat banyak. Parfum yang sangat banyak. Nah, sekarang berbicara mengenai minyak narwastu. Apa itu minyak narwastu saudara-saudara? Minyak narwastu adalah terbuat dari tumbuhan khusus. Itu barang luar ya, barang luar. Jadi minyak yang terbuat dari tumbuhan khusus berasal dari daerah timur India yaitu Himalaya. Nah, Alkitab mencatat saudara-saudara, minyak narwastu itu mahal. Dan muncul lagi kata murni, berarti minyak yang digunakan Maria untuk mengurapi Tuhan Yesus bukan parfum, bukan minyak yang palsu. Tetapi yang murni, Alkitab juga mencatat mahal harganya. Saudara, kalau kita membaca apa yang diucapkan oleh Yudas, Yudas mengatakan kira-kira harga minyak itu adalah 300 dinar, diperkirakan kurang lebih upah buruh setahun. Jadi cukup banyak, cukup mahal saudara. Atau bukan cukup, sangat mahal. Karena Maria, Marta dan Lazarus itu bukan keluarga kaya. Alkitab tidak menyebutkan dia keluarga yang kaya yang berlimpah dengan kekayaan, tidak. Tetapi saudara-saudara, Alkitab tidak menjelaskan bagaimana caranya Marta, Maria hidup menjalani kehidupannya khususnya terkait dengan Tuhan Yesus diurapi. Bagaimana caranya Maria mendapatkan minyak ini? Mungkin dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit.
sampai memiliki minyak yang mahal ini. Sekali lagi saudara-saudara, seberapa besar Maria mengasihi Yesus. Maria memberikan hal yang paling berharga yang dia miliki. Saya kembali, minyak narwastu adalah minyak yang mahal. Jadi Maria telah memberikan, dia berani memberikan, mempersembahkan hal yang paling berharga yang dia miliki. Bahkan dikatakan Maria karena lelehan minyak itu begitu banyak. Maria menyeka dengan rambutnya. Saudara, di zaman itu saudara-saudara, rambut seorang wanita saudara, biasa mereka pakai cadar. Tertutup kepala. Tetapi kalau Maria berani membuka cadarnya dan menyeka kaki Yesus dengan rambut yang dia miliki, saudara-saudara, ini menggambarkan satu penyambutan, penghormatan kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau mengatakan, minyak yang mahal dengan rambut digunakan untuk menyeka kaki Yesus, itu berbicara totalitas, mengasihi Tuhannya dengan totalitas. Dia mengabdikan hidupnya kepada Yesus dengan totalitas. Bukan dengan minyak yang palsu, tetapi dikatakan minyak yang murni. Minyak narwastum adalah barang yang berharga yang dia miliki pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pengorbanan Kristus mengingatkan kita, berbicara motivasi kita saudara-saudara. Pengorbanan Kristus mengingatkan kita, mengingatkan saya dan saudara tentang motivasi hidup kita. Adakah saya dan saudara menjadikan Kristus pribadi satu-satunya yang menjadi pusat hidup kita? Atau adakah saya dan saudara mengasihi Dia secara total di dalam seluruh area kehidupan kita? Saudara, saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan, mengertikan saya, Tuhan mengertikan saya, agar saya mengerti di dalam perjalanan kehidupan saya, bagaimana cara mengasihi Tuhan secara total di dalam perjalanan kehidupan kita dan menyangkut seluruh area kehidupan kita. Dari pikiran kita, perkataan kita, tangan kita, tindakan kita, apa yang kita lakukan, adakah kita total mengasihi Tuhan? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, secara jujur, kadang-kadang hati kita sering, saudara, menyimpang, saudara. Kita tidak mampu totalitas mengasihi Dia. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib telah menyelesaikan semua kelemahan kita, kegagalan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita. Sehingga saya dan saudara diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saudara, di dalam bagian ini secara khusus mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Di dalam semua pelayanan kita, semua area kehidupan kita, pelayanan sekecil apapun, tindakan apapun yang kita lakukan, kita menjalani hari-hari kita dan kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mengasihi Dia secara totalitas. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagian yang terakhir saya mau mengajak kita untuk memikirkan bersama-sama bagaimana perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita. Di sini kita akan melihat Maria disandingkan dengan Yudas. Maria bukan disandingkan dengan Marta. Waktu Tuhan Yesus singgah di dalam pelayan di dalam Lukas 10 itu, Maria disandingkan dengan Marta. Tetapi hari ini mari kita khusus melihat bagaimana Maria perjalanan hidupnya sebagai murid Kristus dan juga Yudas Iskariot sebagai murid Kristus. Mari saudara-saudara kita akan membaca 2 ayat ini bersama-sama. Kita perhatikan tanda bacanya 1, 2, 3. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya.
Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan melihat bersama-sama sosok Maria dengan sosok Yudas Iskariot. Dan kita kaitkan dengan perjalanan kehidupan kita. Ini menyangkut hati kita, menyangkut hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama kita akan melihat sosok Maria adalah sosok yang digambarkan sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Itu ditulis di dalam Lukas 10 yang saya sudah singgung tadi sedikit saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus singgah di rumah Maria dan Marta pada saat itu, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengajar di rumah tersebut. Dan Alkitab mencatat Maria memilih duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan apa yang Yesus ajarkan pada saat itu. Dan di sini saya menggambarkan, kita bisa menggambarkan Maria adalah sosok yang dekat dengan Tuhan Yesus. Saudara, yang berikutnya hatinya telah dipulihkan. Nah saudara, ia melihat momen terbaik yang tidak datang 2 kali untuk mengurapi Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, tadi di awal saya katakan, Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem, dia tahu peristiwa apa yang akan terjadi di sana. Semua pemimpin-pemimpin Yahudi berkeinginan untuk menangkap dia. Tetapi sebelum sampai di sana, dia singgah ke kampungnya Maria, Marta, dan Lazarus. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan di sini saudara-saudara, kesempatan itu bukan hanya diadakan jamuan makan malam, jamuan makan. Yesus dijamu dengan murid-muridnya pada saat itu. Tetapi momen itu, saudara-saudara, kesempatan itu adalah kesempatan untuk Maria dan keluarga bersyukur karena Lazarus bangkit. Betapa sukacitanya mereka, betapa bersyukurnya mereka. Dan di momen itu, saudara-saudara, Maria melihat momen terbaik tidak akan datang 2 kali. Dia mengurapi Tuhan Yesus. Berbicara momen, berbicara kesempatan. Hari ini adalah momen kesempatan hidup kita. Nanti saya akan jelaskan. Waktu saudara-saudara Maria mengurapi Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot itu mengatakan, kenapa minyak itu diboroskan? Kenapa Tuhan Yesus diurapi? Kalau dijual itu minyak, saudara-saudara dikatakan laku 300 dinar. Uangnya terus dipakai untuk orang miskin, kira-kira seperti itu. Nah di sini di bagian terakhir saudara-saudara Yesus berkata, biarkanlah ia melakukan hal itu untuk mengingat hal penguburanku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, momen yang sangat tepat. Mungkin saudara-saudara tidak ada data yang memberikan penjelasan Maria tahu dengan jelas sebentar lagi Tuhan Yesus akan ditangkap dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Orang yang hati pikirannya dipimpin oleh Tuhan. Orang yang hatinya sudah diubah oleh Tuhan. Kasih itu akan mengalir di dalam kehidupannya. Dia akan memiliki kepekaan yang tinggi untuk melakukan apa yang Tuhan mau dilakukan. Saudara, kita pindah kepada pribadi Yudas Iskariot. Kita tahu prioritas hidup Yudas adalah uang. Cinta uang membuat dia jadi pencuri di bagian yang sudah kita baca tadi. Saudara-saudara, saudara-saudara memanfaatkan orang miskin sebagai kedok. Tadi saya sudah katakan, kenapa tidak jual saja itu dengan 300 dinar? Supaya apa? Bantu itu orang-orang miskin. Sebenarnya pikirannya bukan orang miskin saudara. Tetapi pikirannya adalah uang. Saudara-saudara kalau kita melihat pengkhianatan Yudas. Motivasinya adalah uang. Hatinya diikat oleh uang. Dalam perenungan kita hari ini, uang apakah salah saudara? Uang tidak salah. Kita butuh uang. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini membutuhkan uang. Biaya hidup, beli ini, bayar ini dan itu uang. Tetapi hati kita tidak boleh diikat oleh uang. Saudara, hati kita harus dikontrol, dikendalikan
oleh Tuhan. Kalau boleh saudara-saudara, saya kembali ke bagian ini saudara. Pengorbanan Kristus saudara-saudara mengajarkan, mengingatkan kita kepada salib Kristus. Kiranya memotivasi saya dan saudara, menjadikan dia pusat tujuan tertinggi kehidupan kita. Di dalam kita menjalani hari-hari kita di dunia ini, kesempatan ini, saat ini, saya dan saudara harus terus melatih batin kita, mengingatkan diri kita agar saya dan saudara dimampukan oleh Dia, mengasihi Dia secara total di dalam seluruh kehidupan kita. Tidak cukup kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus dan dosa-dosa kita diampuni, tetapi sebagai pemurid Kristus kita mengabdikan hidup kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan di dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan besar, kecil, orang lihat atau tidak, kita harus memastikan hal yang kita lakukan kita totalitas mengasihi Tuhan dan Tuhan kiranya dipermuliakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, sebelum saya akhiri perenungan ini, saya bukan tadi malam, 2 malam yang lalu, sudah malam saudara-saudara, saya di WA oleh seorang anak. Ibu, ada masalahku, turut semua huruf besar saudara. Ada apa ya? Ini sudah tengah malam. Saya balas dengan tanda tanya. Terus dia balas lagi, ada masalahku Bu. Dia jawab, karena sudah malam, jadi karena dia balas seperti itu dan sudah malam, saya telepon balik. Waktu saya telepon dia ceritakan, kedengaran dari suara kusut, lagi hati lagi galau begitu. Terus saya tanya, ada apa? Ada masalah di kerjaanku Bu. Orang kepercayaanku bawa lari uangku. Saya bilang, kenapa bisa tahu? Siapa yang kasih tahu? Saya cek pembukuan. Setelah saya hitung-hitung, banyak Bu. Banyak berapa? Saya dengar 1,4. Oh mungkin 100 juta 40. Oh jadi itu orangnya masih ada di sana? Tidak, saya tanya. Ada Bu, saya sudah pergi ke istrinya, ke keluarganya, ke ini. Ternyata bukan 100 juta 40, ternyata 1,4. Ini anak masih muda saudara-saudara, baru belajar berusaha. Saya bilang sama dia, kamu ada di tempat itu karena Tuhan. Kamu bisa jalankan usaha hari ini karena Tuhan. Kalau hari ini ada masalah, jangan lari, jangan tanya ke orang pintar kira-kira dapat atau tidak. Karena dia bilang, saya sudah pergi tanya ke orang pintar, dia di sini. Jangan cari orang pintar. Cari Tuhan Yesus yang sudah membawa kamu ke sana. Dia terhenyak, dia diam. Oh iya Bu, dia salah saya. Kita minta ampun sama Tuhan. Jadi ingat, kamu ada di tempat itu karena Tuhan. Kamu bekerja di situ karena Tuhan. Kamu bisa buka usaha karena Tuhan. Ingat, kamu harus memiliki cara kerja yang berbeda. Seluruh area kehidupan kita, tujuannya adalah untuk Tuhan. Ingat, kamu harus menjadi orang yang berbeda. Cara menyikapi masalah, cara berhubungan dengan orang, cara negosiasi dengan orang-orang yang kamu beli barangnya dan orang yang kamu jual barangnya. Sekarang kalau ada masalah itu uang besar, saya bilang kembalikan kepada Tuhan. Ingat, kembali sama Tuhan. Cepat nih Bu, doakan Kak dulu Bu, doakan Kak. Saya bisa berdoa tetapi kamu harus memilih untuk hidup dekat sama Tuhan. Memilih belajar mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Dengan sharing ini saya ingin mengajak kita memikirkan bersama-sama. Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Sekarang saudara-saudara, Yesus diurapi, dia akan naik di atas kayu salib. Jadi kematiannya, kematian anak Allah itu memberikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk diangkat menjadi anak-anaknya. Kalau kita anaknya,
Dia adalah Bapa kita. Kalau kita sebagai anak ada masalah, kita panggil Bapa kita, Bapa yang besar, Bapa yang maha kuasa. Nyawanya saja dia berikan, apalagi yang lain. Dia akan tolong saya, tolong kita untuk melewati semua kesulitan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hatinya Maria telah diubahkan oleh kasih Kristus. Sekarang hati yang telah diubahkan oleh Injil Kristus akan melihat momen terbaik di sini, saat ini, untuk mewujudkan kasih kita, syukur kita kepada Tuhan di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita. Saudara, saya rindu memperjelas bagian ini. Hati kita yang telah diubah oleh Injil Kristus, kasih Kristus, akan melihat momen bicara kesempatan, bicara di sini, bicara saat ini. Untuk apa? Mewujudkan kasih kita, syukur kita kepada Tuhan. Saya dan saudara memiliki keluarga kecil. Momen-momen kita lewatkan. Ada saat-saatnya kita harus melakukan sesuatu di tengah-tengah keluarga kita dengan bersandar kepada Tuhan. Seperti apa yang saya katakan tadi, ketika seorang anak mengalami kesulitan, seperti apa yang saya sharingkan. Di situ momen untuk mengingatkan kita, siapa kita dan siapa Allah kita. Dan kalau kita keluar lagi kepada keluarga yang lebih besar, saya dan saudara adalah keluarga GKKA Panakukang. Momen terbaik di sini saudara. Mari ingat keluarga rohani kita di gereja. Ingat kelompok share kita. Ingat pembangunan yang sedang kita gumuli menyangkut izin. Ingat pelayanan kita, penjangkauan kita keluar. Ingat banteng yang sudah lama kita gumuli. Kapan? Di sini saudara, saat ini. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita harus mengerti saudara. Biarlah setiap hari di dalam doa-doa saya dan saudara, kita bukan hanya berdoa untuk pokok doa kita, kebutuhan kita yang begitu banyak, menyangkut keluarga dan menyangkut pelayanan dan sebagainya, bukan hanya itu saudara. Tetapi momen terbaik hari ini, di sini, saat ini, perlu kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk dia? Apa yang Tuhan sedang ajarkan di dalam masalah ini? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan dengan situasi yang sedang terjadi? Saudara, Maria melihat momen. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kesempatan itu mungkin datang hanya 1 kali. Tetapi momen terbaik sekarang, saat ini. Maukah saudara mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan? Bersama-sama kita katakan, Tuhan, ini saya, ini keluarga saya, ini hidup kita yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan. Kita tidak mampu melakukan apapun kalau Tuhan tidak tolong kita. Tetapi apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan di depan, Tuhan mau kita totalitas mengasihi dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai terakhir saudara, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 bagian B. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mari dengan bersandar kepada Tuhan. Kita bukan hanya belajar percaya bergantung kepada Tuhan. Mari kita belajar mengasihi Allah kita. Allah yang telah naik di atas kayu salib memberikan hidupnya agar saya dan saudara tidak mati binasa. Tetapi biarlah di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan terus pertajam kepekaan kita. Latih batin kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Tetapi melatih kepekaan kita. Latih mata rohani kita. Latih batin kita untuk melihat kebutuhan orang lain seperti yang dilakukan oleh Kristus. Mari kita berdoa.
Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, walaupun jauh dari jelas. Tuhan, tolonglah kami, terangi hati kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa, agar kami melewati hari-hari kami menjadi pribadi-pribadi yang terus belajar mengasihi Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang terus melatih batin kami untuk kami hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Pakai setiap kami Bapa, kami rindu kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan tercurah di dalam kehidupan dan keluarga kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.